Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, melukis kental baris, salam SDGs desa. Pagi ini kita mengangkat satu topik yang menarik, berbagi kisah sukses pendataan SDGs desa di desa Cimenteng, Kecamatan Campaka Cianjur. Berdasarkan informasi dari Gus Ivan, ini sudah penuh 100% datanya. Sudah penuh atau 100%, ini nanti kita akan dengar. Dan sekali lagi saya ingatkan, nggak perlu bermain raise hand di Zoom meeting karena akan mengganggu proses kita. Jadi yang raise hand mungkin akan saya langsung take out sebelum kita kasih kesempatan untuk raise hand. Oke, kita langsung ke Gus Ivan, cerita tentang desa Cimenteng. Cimenteng apa Cimenteng apa? Kalau kurang, bacanya gimana ini, Mbak Vera? Cimenteng ya? Oke. Oke, karena kalau tidak ada N-nya itu jadi beda lagi. Silakan Gus Iwan. Ceritanya gimana ini desa ini? Nanti biar desanya yang berbicara, Gus Koco. Tapi saya ingin melaporkan hari ini, pagi ini ya, itu kondisi data kita yang terkumpul untuk data warga 16,3 juta. Ya. Kita yakin hari ini akan terkumpul 17 juta karena dalam satu hari itu 1 juta lebih data warga yang terkumpul. Kemudian untuk keluarga itu 5,7 juta. Ya. Karena setiap hari itu tidak kurang dari 300.000 data keluarga yang terkumpul, maka kita yakin nanti malam akan terkumpul 6 juta data keluarga. Kalau perkiraan dari BPS ada 31 juta data keluarga, ya. Jadi 20%-an yang jadi 20%-an nanti malam akan terkumpul data keluarga desa kita, ya. Kemudian kalau survei RT ini 95.000 RT. Kita belum pernah tahu
persis jumlah RT berapa se-Indonesia. Jadi kita belum tahu ini berapa persen. Untuk desa jumlahnya 12.000 desa dari 75.000 desa. Jadi harapannya ini masih akan meningkat banyak. Meskipun ini disebut 83.000 itu sebetulnya termasuk kelurahan, karena memang ada beberapa kebutuhan kelurahan. Ya. Jadi Kementerian Dalam Negeri menyampaikan kalau memang bisa dikumpulkan datanya dari SDGs desa, kenapa tidak sekalian juga nanti yang untuk kelurahan? Tapi itu versi berikutnya itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian, perkembangan pagi ini. Dan kami minta maaf, memang jauh lebih banyak yang masuk sehingga saat ini posisinya satu kali masuk itu 50.000 sebetulnya, 50.000 sekali masuk ya. Jadi tim sedang membuat ya istilahnya micro server gitu, server mikro supaya terbagi menjadi lebih dari 10 server sehingga sekali masuk 50.000 kali 10 ya. Jadi sekitar 5.500.000 ya, 500.000 per detik sekali masuk itu, yang sedang dikembangkan itu, karena memang mohon maaf karena kondisinya seperti itu. Jadi persoalan di aplikasi akan diperbaiki, Gus Koco. Ini ada 2 tim yang bekerja di Kementerian Desa, yang satu yang melayani dari desa, yang satu lagi yang menyusun untuk yang 10 server plus aplikasi diperluas itu. Begitu Gus Koco. Terima kasih untuk Desa Cimenteng. Ya. Oke, terima kasih. Ini akun desanya masih belum ada videonya, ini Pak Lurah atau siapa. Mungkin sambil menunggu kita coba dengar dari Mbak Vera ini ceritanya gimana. Sudah selesai semuanya, data desa, data RT, data keluarga dan data individu, atau gimana ini? Baik, terima kasih Gus Koco, Gus Ivan, selamat pagi sahabat-sahabat pendamping semuanya yang mulia. Mohon izin sebelumnya ke pimpinan KPW Provinsi Jawa Barat terutama, kami memang koordinasi langsung biasa ke Gus Ivan, dan ini hasil konfirmasi dari desa kemarin bahwa salah satu desa di Kecamatan Campaka itu Cimenteng sudah menyatakan menetapkan penyelesaian SDGs. Jadi kemarin kita juga mau memastikan berapa dasarnya, karena yang tahu dasar jumlah penduduk itu kan desa itu sendiri. Yang kita lihat memang di IDM itu sudah masuk. Ternyata ketika melakukan review pemutakhiran itu memang dinyatakan sudah selesai dan ada perubahan. Jadi mudah-mudahan memang inputannya tidak ada yang terlewat dari mulai kakak, kemudian RT dan juga individu. Kemarin itu minta sarannya ketika desa-desa ini sudah selesai, kemudian tindak lanjutnya seperti apa gitu guys. Jadi karena kan memang di kami hanya baru penyelesaian pendataan, kemudian membaca atau menganalisanya SDGs ini seperti apa, gambarannya ke kami kan ke desa-desa juga belum tahu seperti apa. Rekomendasinya seperti apa kan hanya baru bisa digambarkan bahwa kependudukannya memang ini sudah terdata semua gitu. Dan sebagai informasi juga sedikit, Cimenteng ini sinyalnya jaringannya kurang bagus, Pak Gus Konco, Gus Ivan. Jadi memang jarak dari pusat kota itu kurang lebih 1 atau 2 jam. Ini ada di perbatasan Cianjur dan Sukabumi. Jadi memang aksesnya desa Cimenteng ini lebih memberikan atau kontribusinya ke kabupaten lain, justru ke Sukabumi gitu. Ke Sukabumi hanya butuh waktu 15 sampai 30 menit. Sementara ke kota pusat kota di Cianjur itu memang membutuhkan waktu yang lama.
Dan ini memang kewilayahannya ada di pegunungan dekat dengan Gunung Padang, yang situs Gunung Padang. Jadi ya luar biasa memang. Kalau lihat di IDM itu ada peningkatan dari setiap tahun, meskipun statusnya masih berkembang. Saat ini juga masih berkembang, ada peningkatan poin itu sekitar 0,01 kalau tidak salah, karena ini juga IDM sudah ditetapkan, guys. Ini tadi saya udah kontak-kontak dengan Pak Kades apalagi kalau di rumahnya itu sama sekali sulit dihubungi, Pak, karena jaringannya. Yang ini udah masuk diwakili sama Ketua Pokjanya, Bu Sekdes, itu tadi sudah berhasil masuk, tapi belum bisa connect videonya. Di sini saya lihat sudah ada PLD-nya, Pak. PLD-nya ada Pak Dede Fitar, atas nama Dede Fitar. Atas nama siapa? Dede Fitar, Pak. Dede? Oke. Ya. Yasmin tolong di co-host Dede Fitar. Ya, mudah-mudahan bisa sinyalnya bagus, karena tadi juga sulit, Pak. Oke. Ini juga sama. Ya. Ya, mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk semuanya, Gus, karena ketika ya responnya alhamdulillah di Kabupaten Cianjur, baik dari pemerintahan daerah itu melalui DPMD-nya, sosialisasi dari mulai bulan Maret itu ke kecamatan-kecamatan melalui DPMD, kemudian juga kami di pendamping itu memang sudah jauh-jauh hari di awal tahun itu setiap program Kementerian Desa terkait dengan SDGs itu sudah sering disosialisasikan. Hanya saja ya kendalanya begitu, mulai dari penetapan anggarannya yang berubah-ubah, kemudian juga ya masih banyak kendala lah. Kemudian apalagi kalau di Cianjur kan ada 2 wilayah, utara dan selatan. Selatan itu jangkauannya sangat luar biasa jauh sekali, itu sampai bisa 7-8 jam, dan akses untuk mencapai jaringan ini kesulitan. Ini mudah-mudahan dari salah satu desa di kami di Cianjur yang jumlahnya 354 desa, 32 kecamatan, ini jadi motivasi khususnya di Kabupaten Cianjur, Pak. Karena ternyata dengan sinyal yang memang belum tidak maksimal pun ini bisa selesai gitu, Pak, dalam waktu yang kurang lebih 1 bulan. Itu mungkin Pak dari sementara informasi dari kami. Oke, terima kasih. Sudah ada dengan akun Desa Cimenteng, Mbak siapa ini? Silakan dibuka mic-nya. Kang Dede, posisi kameranya rebah ya. Kang Dede Fitter, tolong posisi kameranya jangan dibikin rebah, karena kalau berdiri itu tampilannya nggak bagus. Silakan, Mbak. Halo. Halo, cek. Ya, silakan. Langsung aja, nggak usah dicek. Iya. Silakan, perkenalkan. Ya, perkenalkan, saya Siti Nurani dari Desa Cimenteng, Cempaka Cianjur. Di sini saya mewakili Bapak Kades yang karena 1-2 hal mungkin belum bisa bergabung di acara ini. Oke. Ya, salam buat semuanya. Boleh dibagi cerita ini, semangat dukungan teman-teman di desa atau Pak Kades untuk program ini sehingga hari ini sudah dinyatakan selesai. Silakan untuk bisa jadi inspirasi teman-teman. Oke, makasih Gus. Sebenarnya semua kegiatan penyelesaian kegiatan ini tidak lepas dari dukungan semua lembaga dan semua pihak, terutama bantuan, monitoring, dan pengarahan dari tim pendamping dan pendamping lokal desa. Di sini kita membuat kegiatan ini seperti kegiatan keluarga bersama tim relawan SDGs, di mana tidak maaf jaringan. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Di mana kita tidak memberi jarak, ya, di mana kita tidak memberi jarak dan memposisikan pendataan ini sebagai kebutuhan bersama, sehingga semangat tim para relawan pendataan SDGs ini sangat-sangat begitu besar.
Di sini kita sama-sama menganggap bahwa hasil dari pendataan SDGs ini adalah kebutuhan untuk pembangunan desa yang akan berguna untuk semuanya. Oke. Mbak, posisi apa nih di desa? Sekarang Nama saya posisinya? sekdes. Oh, Nama saya Siti sekdes. Nurani, sebagai sekdes. Oh, sekdesnya masih muda, ini mesti keren lah, karena sekdes itu kan penggerak organisasi desanya itu di sekdes kan gitu. Udah berapa lama jadi sekdes? Ya, betul. Kalau jadi sekdes baru 3 tahun. Oh, gitu. Oke, luar biasa. Jadi semangat bersama, membangun bersama kebersamaan dengan tim ini sepertinya menjadi kata kuncinya. Artinya teman-teman di desa tidak merasa sebagai birokrat yang kemudian berlaku atau bersikap sebagai birokrat yang kolonial gitu kan. Ini kayaknya karena anak-anak muda jadi kayaknya lebih oke. Ini memang harapan ke depan mestinya di desa-desa ini banyak dikelola anak-anak muda seperti ini, jadi nggak banyak cakap tahu-tahu beres kan gitu. Oke, Kang Dede tolong posisi kameranya ya Kang Dede ya. Selesai ini saya pengen dengar juga ini dari Dede Victor. Kita ingin tahu tentang bagaimana kebersamaannya dan seterusnya. Mbak Sekdes masih ada berarti kalau di sana panggilnya Teteh ya. Masih ada yang akan disampaikan tentang pendataan SDGs desa, atau mungkin Pak Kades melihat ini sebagai sesuatu apa sehingga kemudian sebagai pejabat politik memberikan perintah khusus atau memberikan amanat khusus harus dilaksanakan dan seterusnya. Silakan Teh. Iya, siap. Terima kasih, Gus. Kembali lagi ke tadi, karena kita membutuhkan data dasar, data penduduk itu adalah data mahal yang sangat kita butuhkan. Jadi ketika kita diberikan kewenangan untuk menganggarkan anggaran dari APBDes, pemerintah Desa Cimenteng menganggap ini sebagai suatu kesempatan mahal, sebagai suatu kesempatan besar, di mana ketika ada pendataan tanpa pendanaan, biasanya itu lebih ke data seadanya, bukan data real. Tapi kini ketika kita diberikan kesempatan untuk mendanai kegiatan pendataan penduduk dari APBDes, makanya kita gunakan kesempatan itu untuk benar-benar mendapatkan data yang tepat, akurat, dan cepat. Tapi ketika kita diberikan kesempatan untuk mendanai kegiatan pendataan penduduk dari Artinya memang ini ya, artinya memang ada satu kesadaran bahwa kebutuhan data itu penting dan data itu mahal. Jadi ketika ada alokasi anggaran yang dalam tanda kutip sekedar untuk mensupport operasional relawan ini, menurut teman-teman di pemerintahan desa, ini mendapatkan data yang luar biasa dan murah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalau nggak diambil kesempatan, sepertinya rugi gitu. Kira-kira gitu dah. Sayang Gus, ya sayang banget. Iya. Oke, ini matematikanya luar biasa ini. Bagaimana efisiensi anggaran ini teman-teman Desa Cimenteng luar biasa. Ada yang ingin disampaikan lagi Teh? Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Kades. Ini sudah masuk sebenarnya tapi belum terlihat videonya. Silakan Teh, kalau ada yang ingin disampaikan lagi. Mungkin ya Pak Kades terkendala jaringan Gus, jadi belum bisa gabung maksimal. Ya dari saya sih, dari Pemdes Cimenteng cuma ingin mengajak ke teman-teman bahwa
jangan memposisikan kita dengan relawan itu hanya untuk memberikan target dan menuntut semuanya untuk selesai, tapi di mana kita bisa bekerja sama bareng-bareng menyelesaikan pendataan ini. Sebenarnya kita dari awal juga menargetkan target per hari berapa, target per minggu berapa, hingga sebenarnya target kita harus selesai pada tanggal 25 April kemarin. Cuma karena ada beberapa kendala, terutama di aplikasi SDGs yang versi 1.4 dan 1.6 yang sangat-sangat menyita kesabaran yang luar biasa. Jadi akhirnya meleset, selesai. Itu timpakan kesalahan nanti ke Gus Ivan itu. Jadi akhirnya kita bisa finish manual itu di tanggal 22 sebenarnya. Dari lapangan udah beres tanggal 22 April. Kita baru bisa upload maksimal itu setelah rilis update yang 1.8. Dan alhamdulillah kita targetkan sehari 200 kakak dan 500 individu sebenarnya. Tapi berkat kerja keras para relawan di lapangan, kita bisa berhasil mengumpulkan lebih dari 200 kakak dan 700 individu per hari. Itu sangat luar biasa. Jumlah kakak berapa sih? Data dasar jumlah kakak itu 2.268. Cuma dari hasil evaluasi dan hasil pendataan di lapangan hanya ada 2.234. 37 maaf. 2.234 dari data yang awal 2268. Iya. Jumlah data individu atau jumlah penduduk? Data dari individu dari 7.734. Kita mendapatkan data 7.227. Oke. Artinya kalau dari sini kemudian real mendapatkan update ya dari proses pendataan teman-teman ini ya. Iya. Oke, terima kasih. Ini teman-teman kerabat desa, kita bisa melihat bagaimana sekdes kita ini anak muda, kemudian dengan kalau saya tertariknya dengan targetnya ternyata tanggal 25 bulan kemarin. Ini luar biasa, berarti ada perencanaan kerja yang benar-benar matang setidaknya, dan ketika ada hambatan dan seterusnya ya hanya bergeser masalah waktu. Tapi kalau dari tadi yang Teteh sampaikan, berarti ada proses manual ya. Ada proses manual untuk pendataan, kemudian dilakukan upload ke digitalnya. Tidak tidak dilakukan secara langsung menggunakan aplikasi ya. Iya, di sini kan selain ada beberapa lokasi yang terkendala jaringan, juga terkait aplikasi SDGs yang dulu kalau misalkan mulai dari jam 7 malam itu sampai pagi hanya bisa mengupload 3-4 kakak. Itu paling maksimal. Operator kita sangat wow, mereka sanggup bekerja 20-22 jam. Itu sangat luar biasa. Nah, ketika kita memanfaatkan waktu, ketika tidak bisa upload, saya menginstruksikan kepada rekan-rekan, kepada teman-teman semua, kita fokus dulu di manual sehingga kita tidak kehilangan banyak waktu, kita tidak membuang banyak waktu. Nah, di situ pas tanggal 22 April ketika 100% finish dari lapangan dan aplikasi bisa berjalan lancar, dari situ kami ngebut untuk upload data ke aplikasi. Jadi ini salah satu cara, artinya bahwa harus ada tindakan-tindakan cepat untuk kemudian mengambil langkah
mengantisipasi. Ini luar biasa yang dilakukan Sekdes kita ini. Namanya tadi siapa kah? Sorry. Nama Nurani. Oh, Rani. Oke, Nurani. jadi siapa? Rani. Nurani. Nurani. Oke. Ini Teh Nurani ini menurut saya luar biasa. Jadi manajemen. Nah, ini manajemen pengelolaan tim, kemudian koordinasi ini luar biasa. Jadi ketika ini akan ada bottleneck nih di sini, pendataan di sini akan bermasalah. Kalau karena uploadnya kemungkinan akan bermasalah, jangan buang waktu untuk kemudian mempermasalahkan masalah. Karena masalah itu tidak untuk dipermasalahkan, masalah itu untuk diselesaikan, kan seperti itu. Nah kemudian langsung inisiatifnya dikejar untuk kemudian menggunakan manualnya harus diselesaikan segera. Ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Wah ini pujiannya banyak banget ini di chatting kita ini. Sekdesnya cantik, pintar, oke ini milenial, ini cara-cara anak muda menyelesaikan masalah. Saya suka dan kita akan dengar dari Kang Dede ini PLD ya, Mbak Vera ya, Kang Dede ya. Tolong posisi kameranya Kang. Silakan di-unmute dan posisi kameranya tolong direbain. Karena kalau posisi berdiri seperti itu, di gambarnya nggak bagus. Halo, silakan audionya. Posisi kameranya bisa nggak? Dengar nggak? Suaranya nggak keluar. Dicabut aja, nggak usah pakai colokan kuping. Ya, silakan. Nggak keluar suaranya ya? Halo? Sinyalnya mungkin Gus ya kurang baik di sana. Wah ini, kalau urusan sinyal ini kayaknya hadiah untuk desa Cimenteng, mungkin internet satelit nanti dipasang di sana, Gus Ivan. Jadi supaya kalau cara berpikirnya sudah milenial gitu kan, kemudian mereka yang bekerja juga sudah anak-anak muda milenial, digital cara berpikir digitalnya sudah oke. Nah, ini kalau bicara aksesnya masih kurang oke, kayaknya larinya akan terseok-seok juga ini. Gimana Teh Nura ini sepakat ya kalau dikasih hadiah internet satelit nanti dipasang di kantor desa? Sangat-sangat semangat Gus. Oke, kita sambil menunggu bisa kontak dengan PLD dari Cimenteng, Kang Dede. Silakan Gus Ivan kalau akan memberikan responnya. Saya melihatnya luar biasa, ini teamwork-nya luar biasa, kemudian bagaimana ketika teamwork kemudian problem solving-nya juga terjadi, artinya ada yang mampu menginisiasi, mencari solusi. Ini yang luar biasa. Jadi timeline sudah ditetapkan dari awal, jadi sudah terukur bahwa targetnya tanggal 25. Ketika target 25 kira-kira kok ada masalah, kemudian targetnya adalah tanggal 25 selesai manual, dan ternyata tanggal 22 sudah selesai manual kalau yang saya tangkap dari Teh Nura ini tadi. Artinya sebenarnya secara kerja sudah selesai di tanggal 22 walaupun targetnya tanggal 25, hanya masalahnya adalah kerja di upload, kerja di entry, ini yang kemudian belum
belum bisa terselesaikan. Tapi ini tanggal 6, jadi mundurnya juga nggak banyak karena total kepala keluarganya juga luar biasa, 2000 sekian dengan wilayah yang tadi diceritakan. Kemudian ada saya belum tahu berapa banyak relawan yang dikerahkan, Teh. Relawan yang dikerahkan itu ada 70. Oh, 70 ya. Terdiri dari 66 petugas yang turun ke lapangan dan 4 admin desa. Nah, boleh dikasih gambaran nih, karena semangat TV Desa ini kan semangat untuk memberikan inspirasi. Jadi di salah satu pura-puranya saya bikin kalimat kata-kata bijak gitu kan. Desa itu membutuhkan kabar baik karena perbuatan dan pekerjaan baik itu hanya muncul dari kabar-kabar baik kan gitu. Nah, TV Desa hanya mengabarkan yang baik-baik saja. Salah satunya adalah kesuksesan dari Cimenteng ini kita ingin kabarkan sehingga bisa menjadi inspirasi nih untuk teman-teman di desa lain untuk bekerja dengan lebih baik dan seterusnya. Dari jumlah tadi 70 tadi, berapa alokasi anggaran dari desa untuk keperluan tim? Supaya mungkin bisa dapat gambaran juga. Oh, ternyata dengan apresiasi seperti ini dan seterusnya bisa berjalan dengan baik. Artinya tidak harus bicara berapa duitnya, tapi bagaimana kebersamaannya, bagaimana semangatnya dan seterusnya. Silakan, Teh. Ya, untuk alokasi anggaran, perencanaan anggaran dari dana desa, kita menganggarkan sekitar 78 juta, Gus. Itu untuk seluruh persiapan dari awal sampai finish, termasuk untuk nanti penetapan data. Itu juga udah termasuk, kita gini, Gus, kemarin pas waktu sekitar 85% upload berhasil, kita nggak puas sampai di situ. Kita menginginkan semangat lebih dari rekan-rekan relawan kita. Kita koordinasi dengan Pak Kades. Pak Kades, bisa nggak kita menggali supaya semangat rekan-rekan kita itu lebih tinggi, lebih maksimal. Oh ya udah, saya menyarankan gini. Gimana kalau untuk 3 relawan pertama yang menyelesaikan pekerjaan di wilayahnya dengan hasil evaluasi, hasil pengecekan data yang akurat, kita berikan reward kecil-kecilan. Nah dari sana semua relawan itu antusias sekali, Gus. Sangat-sangat antusias. Oke. Jadi ada gimmicknya ya, ada gimmicknya ya. Ini ciri khas milenial ini. Ada gimmick-gimmick yang sebenarnya tanpa sadar ongkosnya jadi murah, tapi semangatnya jadi luar biasa karena yang dikasih cuma 3 dari 60 kan? Iya. Luar biasa. Oke. Ini bisa. Kita mengeluarkan hal kecil untuk hasil yang besar, Gus. Oke, luar biasa. Jadi pelajaran ekonomi saya dulu salah. Jadi kalau pelajaran ekonomi saya dulu itu kan lebih pada bagaimana target tercapai dengan biaya efisien atau bagaimana dengan biaya yang ada ini memaksimalkan target kan gitu. Tapi kalau ini kan bagaimana target maksimal dengan biaya minimal. Ini luar biasa ini. Ini harus jadi tempat pembelajaran teman-teman sekdes di seluruh Indonesia ini bagaimana triki-triki atau bagaimana strategi ya, bukan triki kesannya. Kalau triki itu kesannya curang gitu kan. Bagaimana strategi kemudian untuk mencapai target yang maksimal dengan cara-cara yang mungkin cara-cara yang beda dengan yang lain dan seterusnya. Kang Dede udah bisa masuk audionya, coba silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Halo? Aduh, suaranya masih belum bisa. Oke, Kang Dede, mohon maaf ini audionya saya nggak tahu mungkin mungkin di settingnya atau apa, tapi audionya belum kami tangkap. Gus Ivan, luar biasa ini. Kita menemukan satu tempat belajar
Jadi kalau di Jawa ini, mohon maaf ini Teh Vira sama Teh Nura ini dan juga teman-teman yang di luar suku Jawa. Kalau di Jawa itu ada bahasa pada saatnya nanti ada waktunya kebun sugudel. Artinya ada saatnya nanti orang-orang tua ini harus belajar dari anak-anak muda. Nah, ini sepertinya momen hari ini kita mendapatkan pembelajaran untuk kemudian yang tua-tua jangan malu, yang sudah senior jangan malu, yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah sangat sangat bijaksana jangan malu untuk belajar ke anak-anak muda. Salah satunya kita belajar dari Teh Nura ini, Sekdes Muda dari Cimenteng, kita belajar dari Mbak Vera, kemudian dari Mas Didi juga, bagaimana kemudian kerja tim, kerjasama dan bekerja bersama ini menjadi sesuatu yang penting, yang kemudian paling penting itu adalah semangatnya, artinya tujuannya, artinya kesadaran bahwa data ini penting itu sepertinya yang menjadi utama. Pak Kadesnya sepakat bahwa ini data ini penting, ini aset, membangun aset itu penting. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kemudian menganggarkan pun tidak sayang, walaupun tadi ada juga komentar bahwa angka 70 juta mah kecil juga, terlalu efisien. Jadi angkanya kecil aja, hasilnya udah maksimal. Gimana ceritanya kalau hadiahnya nanti yang yang pertama kali menyelesaikan nomor 1 dapat sepeda motor gitu, lebih kencang lagi kan gitu. Kalau yang ini kebayang lah angkanya juga nggak akan segede sepeda motor kan gitu. Oke, Gus Ivan, silakan memberikan responnya. Ini luar biasa, pagi ini kita banyak mendapatkan pembelajaran dari anak-anak muda. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, terima kasih Bu Nurani. Ya. Ini juga ada Pak Kades Ngunut, saya lihat ada ikut di sini. Selamat pagi Pak Kades. Juga kepada kerabat desa dan para pendamping sekalian. Jadi memang saya dulu pernah ada tugas waktu kuliah itu ke Cianjur bagian selatan, Gus. Termasuk ke Kecamatan Campaka ini, meskipun tidak di desa Cimenteng gitu. Dan itu ya sekarang mungkin kondisinya sudah berbeda, tapi di saat itu memang untuk naik ke atas itu saya lebih suka jalan kaki, karena kalau naik sepeda motor itu khawatir licinnya itu kalau naik ke atas. Jadi kondisinya memang saat itu demikian gitu, Gus. Nah, kalau melihat yang sekarang disampaikan Bu Nurani ini ya, ini sekedar sharing. Sebetulnya kondisi dana desa di tempat Bu Nurani ini memang naik terus ini ya. Tahun lalu udah hampir 1,4 gitu. Dan kemudian kalau kita lihat dari tadi sudah disampaikan oleh Bu Vera, IDM di 2020 berkembang ya. Mungkin 2021 sudah muncul juga berarti ya. Kemudian dari sisi APBDes memang di situ kalau kita lihat ada beragam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa ya. Jadi tidak satu kegiatan tapi banyak kegiatan di sana. Ini juga BUMDesnya sudah ada ya. BUMDesnya sudah ada, BUMDes Mekarjaya yang ada di sana gitu. Dan kalau kita lihat yang menarik ya, pelajaran buat kita juga ini Gus Koco. Tadi angka 66 dari pendata itu, dari 70, 66 pendatanya itu kalau kita lihat jumlah RT-nya 33, itu berarti satu RT rata-rata 2 pendata itu. Ya.
Dan itu kemudian sekarang kita menjadi tahu bahwa apa namanya yang dilakukan itu menjadi bisa input sampai 700 warga ya, 700 warga setiap hari gitu. Sehingga kita bisa bayangkan kalau warganya 7.000, maka 10 hari harusnya bisa selesai seperti itu. Memang tadi mohon maaf di awal itu aplikasinya itu mencek ya, aplikasi versi 1.1 sampai 1.6 itu melakukan cek dulu apakah ada data ganda di server ya. Data gandanya di server. Jadi ketika servernya sudah mulai masuk pada waktu itu ratusan ribu ya. Itu kemudian terasa lama itu di pendata itu karena mencek ratusan ribu setiap kali bagian dicek ratusan ribu ya. Makanya tadi yang disampaikan Bu Nurani pas tanggal 22 itu keluar rilis yang 1.8 yang memang tidak mencek dulu data ganda di server sehingga datanya bisa langsung masuk gitu. Memang kita pengen tahu ini Gus Koco. Ya tadi sih setuju itu untuk internet masuk ke desa Cimenteng gitu. Tapi karena itu bagaimana itu dengan internet yang apa namanya? Internet yang tidak sepenuhnya mudah gitu. Itu bisa cepat ya setelah tanggal 22 April kemudian sekarang bisa masuk. Ini kan sekitar telat, kalaupun disebut telat ini Gus Koco, itu kan 2 minggu ya, 2 minggu. Tapi dengan internet yang sulit gimana strateginya ini sampai ke sana itu ya. Karena ya memang sulit sampai ke desa itu Gus Koco, sampai ke kecamatan itu saja jalannya dulu ya berkelok-kelok, dan saya juga waktu itu ya karena masih muda gitu ya duduk di atas atapnya itu angkotnya gitu karena kalau di dalamnya sudah nggak cukup tempatnya jadi naik ke atap angkotnya untuk sampai ke Campaka itu. Nah gimana itu anunya Bu Nurani mencari internetnya bagaimana itu, karena tadi malam ada info dari Mas Franky di Nusa Tenggara Timur. Gitu. Silakan Teh Nera ini. Jangan-jangan ini karena datanya sudah ada, manualnya sudah ada, nanti terus bareng-bareng ngeriung di kafe yang punya kecepatan internet tinggi. Kira-kira kayak gitu, namanya anak muda sambil ngopi, mainan ngentri data kan asik. Gimana nih Teh? Solusi atau kok kemudian bisa entry datanya cepat padahal ada kendala juga nih di urusan internetnya. Silakan. Ya Gus. Jadi gini, itu kan merupakan salah satu kendala kita ya terkait jaringan. Kita menugaskan satu satgas kedusunan di tiap kedusunan, di mana dia yang mengakomodir tempat pengecekan jaringan yang bagus itu di wilayah kedusunan. Ketika ada data manual yang sudah selesai, kita sepakati di mana nih jaringan yang bagus. Silahkan satu kedusunan itu berkumpul di wilayah tersebut dengan difasilitasi oleh satgas kedusunannya. Nah, jadi kita pilih-pilih tempat Gus akhirnya, karena jaringan tidak semua stabil, akhirnya pilih-pilih tempat. Kebetulan emang mereka luar biasa, kalau misalkan siangnya ke lapangan, malamnya mereka kumpul memanfaatkan server yang tidak terlalu sibuk, sampai akhirnya upload bisa sampai subuh, bahkan bisa sampai pagi. Itu artinya, sangat luar biasa. Artinya hunting ya. Hunting lokasi ya. Kalau mahasiswa di perkotaan itu kan hunting lokasinya kan kafe yang sepi ada wifi-nya. Tapi kalau sudah mulai rame cari lagi, karena kalau ada free wifi, kalau yang pakai banyak ya sama aja lemot kan gitulah. Nah ini
alhamdulillahnya nggak kemudian rombongan langsung nongkrong di kafe mana gitu kan, karena internetnya kenceng. Ini lebih ke dukuhan-dukuhan gitu ya Teh ya, mencari titik-titik di masing-masing dukuhan itu ya. Iya, soalnya kita kan juga menyesuaikan, Gus, tidak semua pendata itu anak muda. Ada juga yang dia katakan emang sudah ini ya usianya. Jadi kita menyesuaikan. Kita pilih tempat yang kira-kira nyaman, yang bisa dipakai bukan hanya untuk anak muda, juga bisa di semua kalangan, supaya enak. Dan untuk ke kafe juga kan kemungkinan pengeluaran biaya kita minimalisir seefisien mungkin. Jadi ya udahlah, cukup kita kasih kopi, cemilan dan macam-macam fasilitasi, kasih pulsa untuk paket datanya, dan semua kumpul kerja bareng, itu udah enak sekali sih. Oke, luar biasa. Inilah hebatnya perempuan kalau sudah mengelola kayak gitu kan, hitung-hitungannya cermat banget gitu kan. Jadi kalau ke kafe, wah ini aku bisa nombok ini, karena budgetnya kalau di kafe udahlah cari tempat mana tak fasilitasi pulsanya, kopi bikin sendiri, camilan, gorengan nanti dibikin sama ibu-ibu dan seterusnya. Oke, luar biasa, kita mendapatkan banyak inspirasi. Di sini kita akan jeda sesaat dan kita akan coba memberikan ruang kepada kerabat desa yang nanti akan bisa bertanya kalau memungkinkan waktunya. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Oke, kembali ke Sarapan SDGs Desa. Mas Endarto, Gunung Kidul ini sudah present, jadi karena tadi Cimenteng ini daerah pegunungan, ini gunung di Kidul ini juga pengen ikut menyampaikan sesuatu. Silakan Mas. Selamat pagi, ini Endarto dari Kapanewon Saptosari, TPP Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin hampir sama di Jawa Barat ya itu. Ya. Di tempat kami itu kami sudah melakukan entry data, sudah siap upload, manual sudah selesai. Untuk uploadnya itu kemarin karena banyak ada kendala, itu RT-nya 51 terupload menjadi 95. Halo, Masin. Wah, ini daerah pegunungan, urusan sinyal memang sesuatu. Oke, Masin, halo. Nggak kedengaran. Oke, Gus, ini salah satu yang menarik mungkin dari beberapa respon, sepertinya teman-teman juga sudah melakukan pendataan manual, mereka sudah selesai, ini tantangannya di input dan seterusnya. Jadi ada baiknya juga kerabat desa, teman-teman pendamping yang kemudian memang desa yang didampingi atau kemudian daerah yang didampingi memang secara data mungkin melakukan dengan cara manual itu sudah selesai, boleh juga berbagi berkomunikasi ke Gus Ivan untuk nanti kita berikan kesempatan untuk sharing session di Sarapan SDGs ini, karena tidak ada pekerjaan-pekerjaan luar biasa yang bisa selesai tanpa ada kerja tim yang bagus. Tidak ada kerja tim yang bagus tanpa ada leadership yang bagus. Nah, otomatis kita butuh pembelajaran bahwa bagaimana teman-teman TA di kabupaten, di kecamatan ini memberikan
semangat memberikan pendampingan terus-menerus dengan cara yang ramah dan seterusnya. Kemudian bagaimana desa mensupport kemudian menyiapkan tim relawan dan seterusnya. Bagaimana kemudian kerja ini bisa benar-benar jadi kerja tim, bukan hanya 1-2 orang yang kerja, tapi yang lain tidak kerja, hanya ingin mendapatkan hasil dan seterusnya. Ini bagian yang menarik. Silakan Gus, diberikan tanggapan ini menyangkut ada sepertinya beberapa desa ini juga sudah secara data sudah selesai, secara inputting yang kemudian masih ada kurang-kurang. Kira-kira itu ini salah satunya dari Mas Eko juga menyampaikan itu. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa. Jadi tadi kejadian data ganda terutama di wilayah yang agak sulit internetnya itu karena diklik dicoba kan nggak masuk, terasa nggak masuk sehingga diklik lagi gitu sehingga masuklah itu datanya ganda itu. Nah bahkan sebetulnya ketika masuk ke jaringan internet itu ya, dikliknya perasaan 1 kali ya, tapi jaringannya naik turun itu ada yang sampai muncul kalau tadi puluhan gitu kan, ada yang sampai muncul ratusan juga gitu. Nah itu memang kami siapkan untuk bisa mendelete itu. Jadi ini tim menyiapkan hal itu dan kemudian juga menyiapkan untuk otomatis mendelete data sama di waktu yang lebih lampau. Jadi kalau hari ini data sama muncul 2 kali jam 8 jam 10 gitu, maka yang jam 8 akan terdelete. Ini sedang disusun ya. Karena kalau digunakan sekarang khawatirnya yang sedang masuk jadi terkendala, itu sih masalahnya. Yang untuk yang Gus Eko ya. Jadi paling bagus itu mengekspor ya. Jadi kalau misalnya tidak terbaca di dashboard, itu paling bagus itu mengekspor, karena sebetulnya pembacaan di dashboard juga semakin tergantung pada internet dengan kondisi banyak yang masuk dan kemudian datanya banyak gitu. Jadi seakan-akan terbacanya sedikit. Jadi kemarin ada kasus puluhan ribu kok kemudian jadi cuman masuk 7 gitu. Tadinya sudah terbaca puluhan ribu gitu. Kemudian ketika jam berikutnya dicoba menjadi 69 ya. Ketika diekspor itu tetap 24.000 gitu. Jadi memang setelah itu jadi ada hal-hal yang seperti tadi gitu ya. Ya yang offline sebetulnya aplikasi SDGs desa itu memang bisa offline ya. Nah, kemudian kemarin ada masalah ketika offline kemudian data yang masuk itu sangat banyak gitu. Ketika mau mengupload itu gadgetnya menjadi sulit gitu. Karena sebetulnya kita menggunakan penyimpanannya itu sementara. Jadi bukan penyimpanan di HP, tapi ketika offline itu menggunakan RAM-nya gitu, RAM-nya. Jadi kalau RAM-nya sudah penuh gitu, maka dia nggak bergerak. Jadi RAM-nya penyimpanan sementara di HP-nya nggak bergerak. Itu yang membuat kok jadi nggak bisa upload gitu kan. Itu persoalan di RAM-nya. Cuman khusus memang ada satu jenis HP tertentu dari Cina itu yang lebih cepat untuk gagal untuk uploadnya itu. Ya, jadi itu juga sedang dipelajari tim dengan spek yang sama di HP yang lain bisa, tapi khusus HP Cina yang satu ini sering muncul WA ke kami itu gagal. Gitu Gus Koco. Sepertinya saya pengen tahu juga ini karena kalau menggunakan manual ya kan praktis Kementerian Desa tidak menerbitkan kuesioner manual ya. Dan saya kira di lapangan sudah mengetahui bahwa kuesioner yang beredar itu
itu lebih sedikit pertanyaannya daripada yang ada di HP. Bagaimana mengatasinya di lapangan ini? Gitu Gus Koco. Oke, ini memang menjadi menarik ketika kemudian kreativitas lapangan untuk menyelesaikan masalah, mungkin ada bagian-bagian yang kemudian tidak terpenuhi secara secara total dari kebutuhan-kebutuhan data. Tapi memang ini menjadi tantangan bersama sebenarnya bagaimana mencari solusinya, karena ada secara sistem mungkin kemarin teman-teman mungkin ada juga yang menyampaikan bagaimana kalau kemudian membuat semacam data Excel kemudian diekspor dan diekspor atau kemudian itu akan otomatis mengisi database yang ada di aplikasi dan seterusnya. Jadi memang ibarat kata gedung itu pasti ada emergency exit-nya. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan di tim IT-nya, karena berarti kalau ada seperti ini, solusinya seperti ini. Nggak ada sinyal seluler sekalipun, Anda tetap masih bisa, tapi cara nyimpannya seperti ini. Jadi pada saat mendapatkan sinyal, otomatis dia akan bergerak untuk kemudian melakukan update, kan sama seperti di handphone kita nih. Ketika kita set bahwa kita akan menyimpan akan membackup data dengan catatan pada saat handphone dicas dan pada saat ada koneksi WiFi. Maka pada saat malam kita dapat koneksi WiFi di rumah, tapi kita nggak ngecas di jam yang sudah dijadwalkan, itu nggak akan backup data. Tapi pada saat di rumah, kemudian WiFi-nya connect, lagi dicas, di jam itu otomatis akan backup data. Artinya memang mesin sudah mengatur itu. Nah, ini memang yang sempat saya sampaikan, kadang-kadang teman-teman IT yang memang harus bersusah payah supaya usernya mudah. Ya, karena kalau kemudian usernya yang harus ditambah repot, kadang-kadang teman-teman user pasti jadi tidak tertarik. Tanpa terasa ini sudah di penghujung. Sorry Frankie, Mbak Fetty, waktu kita sudah di penghujung karena memang jadwalnya cuma sampai pukul 7 di minggu ini. Gus Ivan banyak kegiatan, tapi saya yakin kita mendapatkan banyak pembelajaran hari ini. Ada juga ini Bu Angel dari Angel Mainake. Ini juga luar biasa menyampaikan kalau data manual memang sudah penuh di beberapa ini dari Sorong. Mungkin kita besok coba dengar teman-teman yang walaupun cuma presentatifnya bersama, ketika sinyal bermasalah mau di Jawa, mau di Sumatera, mau di mana, kalau sinyal bermasalah apalagi nggak ada listrik, udah masalahnya pasti sama. Nah, kita mungkin besok izin Gus, ini bisa juga nih dari Sorong bisa diminta hadir untuk kemudian berbagi cerita nih apa kabar pendataan SDGs desa dari timur. Nanti Frankie juga bisa ikut berbicara di situ dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Mbak Vera yang sudah meluangkan waktunya melakukan koordinasi. Kang Dede mohon maaf karena audionya tidak terdengar, jadi tidak ada kita tidak beri kesempatan untuk bicara. Tadi sudah kita beri kesempatan kan audionya nggak masuk. Sekdes Teh Nurani, makasih luar biasa, keren, anak muda mau di desa jadi sekdes menjadi penggeraknya lah. Kalau di organisasi itu ketua itu urusan bagaimana membuat kebijakan, sekretaris itu bagaimana menggerakkan organisasi. Nah, ini luar biasa. Cimenteng
walaupun saya belum ke sana tapi dapat cerita dari Gus Ivan sudah kebayang kira-kira seperti apa, tapi insya Allah hari ini pasti jauh lebih baik, hanya mungkin masalah sinyal internet yang harus perlu dipasang satu internet satelit mungkin di desa itu supaya ngeriungnya di balai desa atau di kafe milik BUMDes. Jadi anak-anak muda juga bisa ada bikin virtual office dan seterusnya di situ, dan banyak hal yang bisa dikerjakan ketika ada internet di situ. Sampai di sini acara pagi ini. Terima kasih Gus Ivan, terima kasih semua yang sudah bergabung, terima kasih yang ada di channel YouTube juga, yang sudah bergabung di Zoom juga. Jangan lupa beri subscribe channel TV Desa, karena itu salah satu cara membuat tim kami menjadi lebih berbahagia, lebih punya semangat, karena semakin tumbuh subscribe di channel TV Desa. Terima kasih, sampai jumpa. Pekan ini tinggal besok, karena ini hari Kamis. Tinggal besok, ini episode 89, besok sudah episode 90, jadi tanpa terasa ini, tahu-tahu sudah di episode 90, belum tahu nanti Lebaran kita istirahat berapa hari, tergantung Gus Ivan, karena memang dilarang mudik, jadi saya pun kalau mau sarapan setelah sarapan SDGs selesai sholat Id juga siap-siap aja kan gitu, sambil makan opor bareng-bareng di depan kamera. Oke, terima kasih. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam luar biasa. Berdiri sebaris, holobes kental baris. Salam SDGs desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Holobes kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.